Di tengah hamparan rawa yang luas dan berliku, Desa Nagara di Kecamatan Daha, Kalimantan Selatan tampak seperti permadani air yang berubah-ubah mengikuti musim. Saat musim hujan tiba atau air pasang dari hilir sungai naik perlahan, daratan seakan menyusut digantikan oleh genangan yang memantulkan langit. Perahu-perahu kecil menjadi alat transportasi utama. Jembatan kayu menjadi jalur penghubung rumah-rumah panggung. Dan kehidupan berjalan selaras dengan ritme air. Di lingkungan inilah tumbuh sebuah tradisi pemakaman yang unik. Dikenal masyarakat sebagai Bapatak dalam Banyu. Sebuah cara peristirahatan terakhir yang lahir dari perpaduan kebutuhan lingkungan dan kearifan budaya. Tradisi ini bukan sekadar metode pemakaman alternatif, melainkan cerminan kemampuan masyarakat setempat dalam beradaptasi dengan alam. Desa Nagara terletak di wilayah rawa yang sebagian besar areanya terendam saat musim hujan. Dalam kondisi seperti ini, mencari tanah kering untuk pemakaman menjadi tantangan besar. Lubang makam yang digali di tanah rendah berisiko segera terisi air, merusak struktur tanah, dan menyulitkan proses penguburan. Dari realitas inilah muncul solusi yang diwariskan turun-temurun, pemakaman di dalam air dengan sistem yang aman dan penuh penghormatan. Mayoritas warga desa berasal dari suku Banjar dan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tata cara pemulasaraan jenazah tetap mengikuti ajaran agama dengan penuh khidmat. Jenazah dimandikan, dikafani, disalatkan, dan didoakan sebagaimana mestinya. Tradisi Bapatak dalam Banyu tidak mengubah esensi spiritual pemakaman, melainkan menyesuaikan tahap akhir penguburan agar selaras dengan kondisi alam sekitar. Ketika prosesi pemakaman hendak dilakukan, keluarga dan warga berkumpul untuk mempersiapkan sebuah peti khusus yang disebut tabala. Tabala bukan peti biasa. Bentuk dan konstruksinya dirancang agar mampu bertahan di lingkungan air untuk waktu lama. Kayu pilihan yang tahan lembab digunakan sebagai bahan utama. Sambungan-sambungannya diperkuat agar tidak mudah renggang. Di dalamnya, alas dibuat stabil sehingga jenazah tetap berada dalam posisi yang layak dan terhormat. Proses memasukkan jenazah ke dalam tabala dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap gerakan disertai doa dan penghormatan. Setelah tertutup rapat, tabala dibawa menuju lokasi pemakaman yang telah disepakati. Biasanya area perairan yang relatif tenang dan tidak terganggu arus deras. Di sana, warga bekerja bersama-sama menurunkan tabala ke dalam air. Tahap ini memerlukan kerjasama dan ketelitian. Beberapa orang masuk ke dalam air hingga setinggi dada untuk mengatur posisi tabala. Tali-tali kuat dipasang untuk menahan peti agar tidak bergeser. Kayu penyangga ditancapkan sebagai pengikat tambahan. Seringkali ditambahkan pemberat seperti karung berisi pasir agar tabala tetap tenggelam stabil. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran, karena kesalahan kecil dapat mengganggu keseimbangan peti. Di tengah air yang tenang, suasana prosesi terasa hening dan sakral. Doa-doa dilantunkan, memohon ketenangan bagi almarhum, serta ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pantulan cahaya matahari di permukaan air seolah menjadi saksi perjalanan terakhir seseorang kembali kepada Sang Pencipta. Warga yang hadir tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional, mempererat ikatan sosial yang telah terjalin lama. Tradisi ini biasanya dilakukan saat musim hujan, ketika genangan air membuat pemakaman darat sulit dilakukan. Pada musim kemarau, beberapa keluarga mungkin memilih lokasi tanah yang relatif kering. Namun, kondisi geografis desa yang didominasi rawa membuat pilihan tersebut tidak selalu tersedia. Karena itulah, Bapatak dalam Banyu menjadi solusi yang paling realistis
dan diterima luas. Menariknya, masyarakat memandang tradisi ini bukan sebagai keterpaksaan, melainkan bagian dari identitas budaya mereka. Air bagi warga desa Nagara bukan sekadar elemen alam, melainkan sahabat kehidupan. Dari air mereka mencari nafkah, membangun rumah, dan menjalani keseharian. Maka, pemakaman di air pun dipahami sebagai bentuk kembali ke alam yang telah menopang kehidupan. Secara sosial, prosesi ini memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Tidak ada imbalan materi yang diharapkan. Setiap warga yang mampu akan datang membantu. Mulai dari menyiapkan tabala, menggali jalur akses, hingga memastikan pengikatan peti aman. Anak-anak belajar tentang makna kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi sejak dini melalui keterlibatan mereka sebagai pengamat. Seiring waktu, masyarakat berupaya mencari alternatif agar pemakaman dapat dilakukan di lahan kering melalui swadaya. Beberapa lokasi seperti Tumbukan Banyu dan wilayah perbatasan Sungai Pinang mulai ditimbun untuk dijadikan tempat pemakaman. Namun, penimbunan lahan rawa membutuhkan biaya besar dan proses panjang. Tanah harus dipadatkan secara bertahap agar stabil. Keterbatasan anggaran membuat proyek ini berjalan perlahan. Meski demikian, keberadaan lahan pemakaman kering tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Banyak warga tetap menghormati dan mempertahankan Bapatak dalam Banyu sebagai warisan leluhur. Mereka melihatnya sebagai bukti kecerdikan generasi terdahulu dalam menjawab tantangan lingkungan. Dari sudut pandang ekologis, tradisi ini juga mencerminkan hubungan harmonis manusia dengan alam. Tidak ada eksploitasi berlebihan terhadap tanah. Pemanfaatan ruang air dilakukan dengan perhitungan agar tidak mengganggu aliran atau ekosistem sekitar. Warga memahami batas-batas alam dan berusaha hidup berdampingan dengannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Nagara telah terbiasa dengan dinamika air. Rumah-rumah panggung dibangun tinggi untuk menghindari genangan. Jalur transportasi air menjadi nadi pergerakan barang dan orang. Tradisi pemakaman ini hanyalah salah satu contoh bagaimana budaya lokal tumbuh dari kebutuhan praktis sekaligus nilai spiritual. Bagi generasi muda, tradisi ini menjadi pengingat bahwa identitas budaya tidak selalu lahir dari kemewahan, melainkan dari kemampuan beradaptasi. Para tetua desa sering menceritakan asal-usul praktik ini, menanamkan rasa bangga sekaligus tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut. Perkembangan zaman membawa perubahan. Infrastruktur perlahan membaik, akses informasi semakin luas, dan diskusi tentang standar kesehatan maupun lingkungan mulai diperhatikan. Namun, masyarakat tetap berusaha menyeimbangkan kemajuan dengan pelestarian tradisi. Dialog antara tokoh agama, adat, dan pemerintah lokal terus berlangsung untuk memastikan praktik ini tetap aman, bermartabat, dan sesuai nilai-nilai spiritual. Dalam setiap prosesi Bapatak dalam Banyu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan manusia menghadapi keterbatasan. Di tengah rawa yang tampak tak bersahabat, warga desa Nagara menemukan cara untuk menghormati kehidupan dan kematian dengan penuh makna. Tradisi ini menjadi simbol bahwa budaya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil interaksi panjang antara manusia, alam, dan keyakinan. Ketika senja turun dan air memantulkan warna jingga, desa kembali tenang. Perahu-perahu berlabuh. Suara alam perlahan mengisi udara. Di bawah permukaan air yang tenang, tabala beristirahat sebagai bagian dari siklus kehidupan yang abadi. Dan di atasnya, masyarakat terus melangkah, menjaga tradisi, merawat kebersamaan, serta menghormati warisan yang mengikat mereka dengan masa lalu dan masa depan.